Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas citra satelit menunjukkan aktivitas terkini armada kapal selam Rusia di kawasan militer mereka di sana. Belum ada penjelasan Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Rusia atas kehadiran kapal selam mereka di wilayah tersebut. Informasi lainnya adalah Denmark mengalokasikan tambahan dana pertahanan sebesar 4,2 miliar US dollar untuk memperkuat keamanan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, termasuk Greenland. Langkah ini juga disertai pembelian 16 jet tempur F-35 baru dari Amerika Serikat senilai 4,5 miliar US dollar, sehingga total armada jet tempur Denmark kini mencapai 43 unit. Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi bahwa militer Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines di Aktau, Kazakhstan yang menewaskan 38 orang pada 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Putin dalam pertemuannya dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Tajikistan Kamis 9 Oktober. Putin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut. Ia menyebut insiden itu terjadi ketika sistem pertahanan udara Rusia sedang beroperasi untuk memantau 3 pesawat tanpa awak Ukraina yang terdeteksi melintas di perbatasan pada malam kejadian. Menurut Putin, 2 rudal yang diluncurkan saat itu tidak mengenai pesawat Azerbaijan secara langsung. Ia menyebut rudal-rudal tersebut kemungkinan meledak secara otomatis melalui mekanisme penghancuran diri pada jarak sekitar 10 meter dari pesawat. Ledakan tersebut lanjutnya tidak disebabkan oleh hulu ledak, melainkan oleh pecahan rudal yang kemudian menimbulkan kerusakan fatal. Putin menambahkan, kondisi itu menyebabkan pilot Azerbaijan Airlines merasakan benturan keras yang menyerupai tabrakan dengan kawanan burung, sebagaimana terekam dalam kotak hitam pesawat. Pilot sempat diberi saran oleh pengendali lalu lintas udara Rusia untuk melakukan pendaratan darurat di Makachakala. Tetapi ia memilih kembali ke pangkalan dan melanjutkan penerbangan ke Kazakhstan, hingga akhirnya pesawat jatuh di Aktau. Ia menyampaikan bahwa seluruh temuan tersebut diperoleh dari analisis teknis dan peninjauan rekaman penerbangan secara menyeluruh. Putin menegaskan bahwa pemerintah Rusia akan mengambil langkah penuh tanggung jawab, termasuk pemberian kompensasi dan evaluasi hukum terhadap para pejabat yang terlibat dalam insiden itu. Dalam pernyataannya, Putin juga mengungkapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban serta menyampaikan permintaan maaf resmi kepada pemerintah Azerbaijan. Ia menegaskan bahwa ucapan simpati tidak dapat menggantikan kehilangan nyawa manusia, namun menjadi bentuk pengakuan atas kesalahan yang terjadi. Pesawat Embraer 190 yang mengalami kecelakaan diketahui tengah melakukan penerbangan dari Baku menuju Grozny pada 25 Desember 2024. Kecelakaan itu menewaskan 38 orang dan melukai 29 lainnya.
Otoritas Azerbaijan pada awalnya menduga insiden dipicu oleh tabrakan dengan burung. Namun, hasil penyelidikan mendalam menemukan adanya gangguan eksternal dan keberadaan benda logam asing di badan pesawat sebelum jatuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menanggapi hasil penghargaan Nobel Perdamaian 2025 setelah dirinya gagal meraih gelar yang sempat disebut-sebut layak ia terima. Penghargaan bergengsi itu justru diberikan kepada Maria Corina Machado, politikus oposisi asal Venezuela yang dikenal sebagai sekutu Trump. Dalam pernyataannya, Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Machado pada Jumat 10 Oktober. Ia menyebut pemenang Nobel Perdamaian 2025 itu sebagai sosok yang baik dan rendah hati. Trump juga menyebut telah menerima telepon dari Machado dan mengatakan bahwa politikus tersebut mengatakan Trump yang pantas menerima Nobel tersebut. Trump menanggapi pernyataan itu dengan candaan, menyebut tidak meminta Machado menyerahkan penghargaan tersebut kepadanya. Trump juga mengklaim telah membantu perjuangan Machado di Venezuela terutama sepanjang 2024. Ia menilai situasi politik dan ekonomi di negara itu sangat membutuhkan pertolongan. Meski tidak menjelaskan secara rinci, pernyataan mengacu pada situasi pemilu Venezuela tahun 2024. Saat itu, Machado nyaris mencalonkan diri sebagai presiden namun dilarang oleh pemerintahan Nicolas Maduro. Ia kemudian mendukung kandidat oposisi Edmundo González Urrutia dan dinilai berhasil menyatukan kubu oposisi serta menjaga semangat demokrasi. Pemerintah Denmark mengumumkan paket pertahanan besar guna meningkatkan keamanan nasional dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan utara. Menteri Pertahanan Truls Lund Poulsen menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini akan secara signifikan memperkuat kemampuan militer Denmark, terutama di wilayah Arktik yang semakin penting bagi keamanan global.
Dalam pernyataannya yang dikutip BBC, Paulson menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan pertahanan yang efektif di bawah payung NATO. Arktik merupakan kawasan yang terletak di persimpangan antara Amerika Utara, Rusia, dan Eropa, menjadikannya wilayah strategis bagi kepentingan keamanan aliansi Barat. Kementerian Pertahanan Denmark menegaskan bahwa tugas utama militer adalah menjamin keamanan seluruh wilayah kerajaan, termasuk Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland, serta mempertahankannya jika diperlukan dalam kerangka kerjasama NATO. Kepala Pertahanan Michael Hilgard mengatakan kepada penyiar publik DR bahwa kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional tanpa menyebutkan secara spesifik pihak yang dianggap sebagai potensi ancaman. Dalam paket pertahanan yang baru, Denmark akan membeli 2 kapal Arktik baru, pesawat patroli maritim, drone, dan radar peringatan dini. Selain itu, pemerintah juga akan membangun markas komando baru di ibu kota Greenland, Nuuk, serta mendirikan unit militer tambahan di bawah Komando Arktik Gabungan. Pembangunan kapal bawah laut yang menghubungkan Greenland dan Denmark juga termasuk dalam rencana tersebut. Greenland menjadi perhatian utama karena posisinya yang strategis berada di antara Amerika Utara dan Rusia, sekaligus menjadi jalur terpendek antara Amerika Serikat dan Eropa. Meski memiliki otonomi yang luas, pulau itu tetap merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya minat global terhadap sumber daya alam Greenland seperti mineral tanah jarang, uranium, dan biji besi menambah nilai strategis wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menilai Greenland sangat penting bagi keamanan nasional dan ekonomi Amerika. Ia menilai pulau tersebut krusial bagi operasi militer untuk memantau pergerakan kapal Cina dan Rusia di kawasan utara. Trump menambahkan pernah menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland dengan alasan bahwa wilayah itu memiliki nilai strategis bagi kepentingan pertahanan Amerika Serikat. Namun, pemerintah Greenland menolak gagasan tersebut dan menegaskan bahwa pulau itu sepenuhnya milik rakyat Greenland. NATO akan memulai latihan penangkalan nuklir tahunannya, Steadfast Noon, pada Senin 13 Oktober 2025 seperti dilaporkan Defense News. Tahun ini jumlah pesawat yang berpartisipasi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Edisi latihan kali ini akan berpusat di wilayah Laut Utara, kawasan Eropa Barat Laut.
pesawat-pesawat akan beroperasi dari Pangkalan Udara Volkel di Belanda sebagai pusat utama. Hal itu diungkapkan oleh pejabat NATO dalam konferensi pers menjelang latihan tersebut. Amerika Serikat akan berpartisipasi dengan 4 jet F-35 yang berperan sebagai pesawat berkemampuan ganda untuk pertama kalinya. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan nuklir global. Pada Februari lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin memperingatkan adanya resiko tinggi konfrontasi militer antara kekuatan nuklir. Negara-negara seperti Prancis dan Rusia juga terus memodernisasi hulu ledak nuklir serta sistem pengirimannya. Para pejabat NATO menekankan bahwa Steadfast-Nun merupakan latihan rutin yang telah digelar setiap bulan Oktober dalam beberapa tahun terakhir. China dilaporkan telah membatasi kuota ekspor peralatan mesin presisi tingkat menengah ke Rusia Jumat 10 Oktober 2025. Hal itu diungkapkan oleh sebuah media luar negeri NW dengan membuat laporan terbaru kebijakan negeri Tiongkok itu. Tindakan China membatasi ekspor ini ke Rusia dinilai sebagai keberhasilan nyata dari sanksi sekunder Amerika Serikat yang ditujukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskow di Ukraina. Selama ini, perdagangan Tiongkok dengan Rusia khususnya minyak dan gas telah membantu menopang ekonomi Rusia yang terlilit sanksi. Sejak Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun banyak perusahaan Tiongkok menunjukkan kalau mereka cenderung enggan jor-joran melakukan ekspor mesin presisi ke Rusia. Ini menunjukkan kalau mereka tidak kebal terhadap tekanan Barat yang dirancang untuk mengikis kapasitas dan kemampuan perang Rusia. Para importir Rusia telah melaporkan makin kesulitan dalam bertransaksi dengan bank-bank Tiongkok sejak tahun lalu. Menurut Max Tech, media teknologi industri Rusia yang meliput kemampuan manufaktur dalam negeri Rusia, Tiongkok telah membatasi ekspor peralatan mesin dengan presisi 3 hingga 4 mikro. Mesin-mesin ini penting untuk produksi komponen rudal dan mesin serta sistem berpemandu presisi. 도착하셨습니다.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah memimpin parade militer besar yang menampilkan rudal balistik antara benua terbaru negaranya. Parade tersebut disaksikan oleh para pejabat internasional. Parade yang berlangsung Jumat 10 Oktober 2025 malam tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea. Setelah dirayakan tepat pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Di antara tamu asing yang hadir di Pyongyang adalah Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam, media pemerintah KCNA melaporkan. Selama parade tersebut, Korea Utara memamerkan rudal balistik antar benua Hwasong-20 yang disebut-sebut canggih. KCNA menyebutnya sebagai sistem senjata strategis nuklir terkuat milik negara tersebut. Sementara seri ICBM Hwasong memberi Korea Utara kemampuan teoritis untuk menyerang Amerika Serikat. Namun para ahli masih belum yakin tentang ketepatan panduannya dan apakah hulu ledaknya dapat bertahan saat masuk kembali ke atmosfer. Dalam pidatonya selama parade, Kim memberikan dorongan hangat kepada pasukan Korea Utara yang bertugas di luar negeri. Terutama dalam perang Rusia-Ukraina, dengan menekankan kepahlawanan, mereka akan melampaui pertahanan nasional hingga pos terdepan pembangunan sosialis. Pesawat pengebom Rusia dari Kesatuan Armada Baltik negara itu dilaporkan menyerang sasaran di lokasi latihan tempur di Kaliningrad. Sebagai catatan, Kaliningrad merupakan wilayah eksklave Rusia, daerah kantong Baltik yang dikelilingi wilayah negara NATO. Awak 10 pesawat tempur multiguna Su-30 SM-2 dan pesawat pengebom garis depan taktis Su-24M. Dari armada Angkatan Udara Rusia tersebut ikut serta dalam latihan tersebut. Latihan ini melaksanakan misi pengeboman target dengan kecepatan lebih dari 620 mil per jam. Atau nyaris sekitar 1000 km per jam, lapor kantor berita resmi Rusia TASS. Mereka juga berlatih menghindari pesawat dan pertahanan udara musuh. Selain itu, mereka juga berlatih menembak kolom lapis baja musuh.
Di dekat lokasi latihan Rusia itu, negara NATO di kawasan Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania telah mempersiapkan diri menghadapi potensi serangan Rusia. Kesiapsiagaan mereka meninggi di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dengan NATO. Mereka menuding Rusia telah melancarkan perang hibrida terhadap mereka melalui sabotase, serangan siber, pelanggaran wilayah udara, dan banyak lagi. Pasukan Ukraina menembakkan sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat ke posisi militer Rusia di wilayah Donetsk pada Kamis 9 Oktober. HIMARS menjadi salah satu senjata andalan Ukraina dalam menghadapi pasukan Rusia karena memiliki daya tembak yang presisi serta jangkauan lebih jauh dibandingkan artileri konvensional. Dengan kemampuan tersebut, Ukraina dapat menyerang target dan gudang senjata Rusia yang berada jauh di belakang garis depan pertempuran. Sistem HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System telah menjadi salah satu senjata paling vital bagi Ukraina sejak pertama kali diterima dari Amerika Serikat pada pertengahan 2022. Senjata ini mampu meluncurkan roket berpemandu presisi dengan jarak tembak hingga 80 km, memungkinkan Kiev untuk menghantam sasaran strategis Rusia dengan akurasi tinggi tanpa harus mendekat ke garis depan. Pertempuran di Donetsk masih terus berlangsung dengan intensitas tinggi, sementara kedua belah pihak saling mengandalkan dukungan persenjataan dari sekutu masing-masing. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan Ukraina. Sementara itu, Rusia memperingatkan bahwa pengiriman senjata jarak jauh akan memperpanjang konflik dan memperburuk situasi di kawasan tersebut. Citra satelit menunjukkan aktivitas terkini armada kapal selam Rusia di kawasan timur jauh negara itu. Moskow diketahui memperkuat kehadiran aset militer mereka di timur jauh tersebut. Belum ada penjelasan Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Rusia atas kehadiran kapal selam mereka di wilayah tersebut. Saat perang di Ukraina masih berlangsung, Rusia terus memamerkan kekuatan militernya di timur jauh, termasuk latihan dan pengerahan kekuatan angkatan laut. Armada Pasifik Rusia baru-baru ini diketahui melaksanakan operasi pengerahan kapal selam.
yang melibatkan kapal bawah laut yang dirancang untuk meluncurkan rudal nuklir. Rusia juga memperluas armada kapal selam bertenaga nuklirnya, yang menurut Presiden Vladimir Putin pada bulan Juli merupakan kunci. Untuk membangun angkatan laut yang modern dan kuat, yang menjamin keamanan negara dan mempertahankan kepentingan nasionalnya di seluruh lautan dunia. Sebagai catatan, musuh utama Rusia, Amerika Serikat, telah mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir di Pasifik antara Asia Timur dan Hawaii. Sebagai bagian dari postur militer regionalnya untuk mencegah dan mempertahankan diri dari agresi. Sebuah analis intelijen terbuka di platform X membagikan citra satelit tanggal 3 Oktober. Yang menunjukkan 5 kapal selam Rusia dari 4 jenis berbeda di galangan kapal di Bolshoy, Kamen, dekat Vladivostok di timur jauh Rusia. Analis mengidentifikasi kapal selam bertenaga nuklir tersebut antara lain satu kapal selam rudal jelajah kelas Yasen M, satu kapal selam rudal balistik kelas Borei, satu kapal selam rudal jelajah kelas Oscar II, dan 2 kapal selam serang kelas Akula. Di antara kelima kapal selam tersebut, hanya kelas Borei yang mampu membawa rudal untuk serangan nuklir. Pada akhir September, sebuah kapal selam kelas Borei terlihat berlayar di dekat Pulau Hokkaido, Jepang, saat bergerak dari Samudra Pasifik menuju daratan timur jauh. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada bulan Juli bahwa pihaknya bakal menciptakan angkatan laut yang modern, yang mampu menjamin keamanan Rusia dan mempertahankan kepentingan nasional di seluruh wilayah samudra dunia. Adapun buku putih pertahanan atau dokumen kebijakan strategis Jepang 2025 menyatakan kekhawatirannya atas manuver militer Rusia di Pasifik. Masih harus dilihat apakah militer Rusia akan menugaskan kapal angkatan laut baru ke armada Pasifik untuk melawan aliansi pimpinan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Selatan di kawasan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi bahwa militer Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines di Aktau, Kazakhstan yang menewaskan 38 orang pada 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Putin dalam pertemuannya dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Tajikistan Kamis 9 Oktober. Putin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut.
Ia menyebut insiden itu terjadi ketika sistem pertahanan udara Rusia sedang beroperasi untuk memantau 3 pesawat tanpa awak Ukraina yang terdeteksi melintas di perbatasan pada malam kejadian. Menurut Putin, 2 rudal yang diluncurkan saat itu tidak mengenai pesawat Azerbaijan secara langsung. Ia menyebut rudal-rudal tersebut kemungkinan meledak secara otomatis melalui mekanisme penghancuran diri pada jarak sekitar 10 meter dari pesawat. Ledakan tersebut lanjutnya tidak disebabkan oleh hulu ledak, melainkan oleh pecahan rudal yang kemudian menimbulkan kerusakan fatal. Putin menambahkan, kondisi itu menyebabkan pilot Azerbaijan Airlines merasakan benturan keras yang menyerupai tabrakan dengan kawanan burung, sebagaimana terekam dalam kotak hitam pesawat. Pilot sempat diberi saran oleh pengendali lalu lintas udara Rusia untuk melakukan pendaratan darurat di Makachakala. Tetapi, ia memilih kembali ke pangkalan dan melanjutkan penerbangan ke Kazakhstan. Hingga akhirnya, pesawat jatuh di Aktau. Ia menyampaikan bahwa seluruh temuan tersebut diperoleh dari analisis teknis dan peninjauan rekaman penerbangan secara menyeluruh. Putin menegaskan bahwa pemerintah Rusia akan mengambil langkah penuh tanggung jawab, termasuk pemberian kompensasi dan evaluasi hukum terhadap para pejabat yang terlibat dalam insiden itu. Dalam pernyataannya, Putin juga mengungkapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban serta menyampaikan permintaan maaf resmi kepada pemerintah Azerbaijan. Ia menegaskan bahwa ucapan simpati tidak dapat menggantikan kehilangan nyawa manusia, namun menjadi bentuk pengakuan atas kesalahan yang terjadi. Pesawat Embraer 190 yang mengalami kecelakaan diketahui tengah melakukan penerbangan dari Baku menuju Grozny pada 25 Desember 2024. Kecelakaan itu menewaskan 38 orang dan melukai 29 lainnya. Otoritas Azerbaijan pada awalnya menduga insiden dipicu oleh tabrakan dengan burung. Namun, hasil penyelidikan mendalam menemukan adanya gangguan eksternal dan keberadaan benda logam asing di badan pesawat sebelum jatuh. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.